Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin ba'd. Ayyuhal asatidzah al-kiram, a'azzallahu iyyakum. Insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, dan kita masuk pada bab atau poin yang ke-9, yaitu mauqif as-salafus salih minal mubtadi'ah. Kalau di buku asli di halaman 69, yang di buku terjemahan halaman berapa? 130 ya. Ya. Di halaman 130 ya, sikap salafus saleh terhadap ahlul bid'ah. Ya, sikap salafus saleh terhadap ahlul bid'ah. Berkata beliau di sini, yang pertama, al-hadar wa tahdhir min ahli al-ahwa wal bid'ah al-mukhalifin li sunnah. Al-hadar artinya berhati-hati, ya, waspada atau berhati-hati. Ya. Wa tahdhir dan tahdhir artinya ya memperingatkan orang agar orang lain juga ikut berhati-hati. Itu al-hadar dan at-tahdhir. Kalau al-hadar pada diri sendiri, kalau at-tahdhir kepada orang lain, ya. Artinya kita ya waspada pada diri sendiri dan juga ya memperingatkan orang agar orang juga ikut waspada. Dari apa? Min ahli ahwa wal bidah. Dari ahlul ahwa. Al-ahwa itu artinya para pengikut hawa nafsu. Wal bidah itu jamak dari bid'ah. Ahlul ahwa wal bidah jamak dari bid'ah. Al-mukhalifina li sunnah, ini sifatnya orang-orang yang menyelisihi sunnah, ya. Jadi para ulama ya biasa menamakan mereka ahlul ahwa wal bidah sebagai lawan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana definisinya sudah dijelaskan di awal-awal kitab ini. Ahlus sunnah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi. Wal jamaah orang-orang yang berkumpul bersatu di atas al-haq, kebenaran. Dan lawan mereka adalah ahlul ahwa wal bidah. Ada juga ahlul ahwa wal firaq, ya. Ahli ahwa artinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini kebalikan dari sunnah atau petunjuk. Wal bidah, ya, orang-orang mengikuti hawa nafsu. Wal bidah dan pelaku bid'ah, orang yang membuat bid'ah, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Wal firaq, ya, firaq itu jamak dari firqah, artinya orang-orang yang suka berpecah belah, karena memang keadaan mereka demikian. Jadi ahlul ahwa wal bidah
itu mereka juga tidak satu khatib, tidak satu kalimat, tidak satu pendapat. Mereka juga satu dengan yang lain saling bermusuhan. Ya. Tetapi ketika menghadapi ahlu sunnah mereka bersatu, sama-sama ya menghadapi ahlu sunnah mereka bersatu, tetapi mereka sendiri juga berpecah belah, satu dengan yang lain tidak ada yang akur. Termasuk juga Rafidhah atau Syiah. Syiah juga pecahannya sangat banyak. Kalau kita belajar Syiah, firqah Syiah ini, Syiah itu bukan satu kelompok. Syiah banyak sekali. Satu dengan yang lain saling bertentangan, bahkan ada yang saling mengkafirkan. Ada Syiah Zaidiyah, ini yang lebih dekat kepada sunnah, Syiah Zaidiyah. Ya. Ada Syiah Rafidhah, ini yang di Iran. Ada Syiah Nusairiyah, ini yang di Suriah yang kemarin ditumbangkan. Bashar Assad ini Syiahnya Nusairiyah. Batiniyah, ini yang meyakini Ali itu sebagai Tuhan, Nusairiyah. Dan banyak sekali pecahan-pecahan kelompok Syiah. Antara Syiah yang satu dan yang lain juga mereka tidak akur. Tetapi ketika menghadapi Sunni atau Ahlu Sunnah, mereka bersatu. Baik itu Syiah Nusairiyah yang kemarin di Suriah, atau Syiah Rafidhah yang di Iran, atau Zaidiyah. Atau Zaidiyah banyak di Yaman. Dan yang di Indonesia ini yang banyak masuk ke Wahan, kalau saya itu Syiahnya Rafidhah dari Iran. Ini termasuk Syiah yang ekstrim, ya, Rafidhah. Termasuk yang banyak membunuh para ulama di Irak maupun di Iran, Rafidhah. Dan belum kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok Sufi. Ya, sebagaimana kita ketahui di Indonesia sendiri, thariqah itu banyak sekali. Ahlul thariqah, ya, yang di dalam Nahdiyin disatukan, tapi satu yang tidak satu. Kenapa? Karena tidak mungkin bersatu thariqah satu yang lain. Kenapa? Masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Makanya mereka hanya bisa mengumpulkan persatuan thariqah mu'tabar. Thariqah mu'tabar artinya thariqah yang utama, yang besar. Karena ada juga thariqah yang kecil. Dan nanti thariqah ada pecahan lagi. Ya, dari thariqah Naqsabandiyah ada banyak pecahan, dari thariqah ini terus seterusnya. Ya. Belum nanti yang harakiyun, pergerakan. Ada di situ nanti ya Ikhwan Muslimin, ada Hizbut Tahrir, ada ini banyak sekali. Ya. Belum dari sisi pemikiran, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, Qadariyah. Ini pemikirannya. Adapun nama organisasi ini yang ada nama organisasi Asy'ariyah, Jabariyah, Mu'tazilah ada. Organisasinya boleh saja namanya macam-macam, tetapi pemikirannya membawa pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Maturidiyah, pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Jabriyah, pemikiran Qadariyah, dan yang lain-lain. Dan yang paling kuat di Indonesia dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, sebagaimana di Mesir. Karena saya pernah dengar Indonesia itu sebenarnya prototipe dari Mesir dari sisi cara beragama. Hampir sama kita dan Mesir, termasuk dalam masalah keyakinan Asy'ariyah. Makanya kalau kita lihat ya, pelajar-pelajar di Indonesia yang basicnya mungkin Asy'ariyah dari Nahdiyin segala macam, kalau kuliah di Mesir mereka tidak terlalu banyak berbeda karena sama pola pikir. Bahkan ulama-ulama Mesir sangat keras menentang Wahabi, sama seperti itu. Ya, walaupun sekarang di Mesir sudah mulai banyak yang ulama-ulama sunnah, tetapi Asy'ariyah cukup kuat di sana. Malaysia, Indonesia itu Asy'ariyahnya kuat. Dan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah mereka mengklaim bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang dibawa oleh Nabi, para sahabat, para tabi, para imam-imam yang pak, itu akidah mereka dirangkum, dikumpulkan, atau bahasanya apa? Dikodifikasi oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari atau pencetus Asy'ariyah dan Abu Mansur Maturidiyah inilah yang mengelompokkan, mengumpulkan pemahaman-pemahaman Ahlus Sunnah dari zaman Nabi sampai zaman imam-imam dan seterusnya. Dan mereka katakan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah identik dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Ini kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah versi mereka seperti itu. Adapun pemahaman Ahlus Sunnah yang ada di dalam kitab Salafiyah Al-Jannah, kalau versi mereka ini bukan Ahlus Sunnah, tapi ini Wahabiyah. Seperti itu. Ya, ada beberapa hal jelas mereka para ulama mengelompokkan mereka dalam kelompok Ahlul Ahwa wal Bidah. Ahlul Ahwa wal Bidah. Bagaimana sikap dari para ulama Islam dari zaman dahulu, dari sejak zaman sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai imam-imam yang empat, sikap mereka terhadap Ahlul Ahwa wal Bidah akan disampaikan oleh beliau secara singkat di bahasa ini. Kita bacakan. Yang pertama beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Yang pertama hadis yang beliau bawakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa rad." Insyaallah hadis ini kita sudah banyak hafal. Hadis Arba'in Nawawi nomor 5 ya. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang ahdath itu artinya membuat perkara yang hadas. Hadas itu sesuatu yang baru. Siapa yang membuat perkara yang baru fi amrina, di dalam urusan kami, maksudnya di dalam agama. Karena urusan Nabi adalah urusan syariat, bukan urusan dunia. Ya. Nabi jelas-jelas mengatakan man ahdatsa fi amrina. Nabi tidak mengatakan man ahdatsa, cukup sampai di situ. Ya, tapi ada tambahan fi amrina. Maka tambahan fi amrina ini taksis, khususan makna bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu hanya khusus dalam urusan din. Karena Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina. Siapa yang membuat-buat dalam urusan kami, adanya urusan syariat, bukan urusan dunia. Ya, kalau urusan dunia lain ceritanya. Ya. Dalam urusan kami ini artinya urusan agama. Kemudian Nabi tegaskan ma laisa min, sesuatu yang tidak ada darinya, dari syariat. Ini penegasan dari ahdath. Karena kalimat ahdath sendiri sudah maknanya sesuatu yang baru. Ditekankan oleh Nabi ma laisa min, yang tidak ada asalnya dari syariat Islam dan agama, fahuwa raddun ay mardud, maka itu tertolak, amalannya tertolak. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang semakna. Siapa yang melakukan amalan, melakukan ibadah, melakukan perbuatan, melakukan kegiatan ritual, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atas perkara tersebut perintah kami syariat Islam, artinya tidak didukung dengan dalil, bahwa raddun, maka tertolak. Kalau yang hadis yang atas menjelaskan tentang orang yang membuat bid'ah. Kalau yang hadis yang kedua terkait orang yang mengamalkan bid'ah, walaupun dia bukan pembuatnya. Ala kulli hal semuanya amalannya tertolak. Kemudian Nabi juga bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, menahan artinya tidak memberi sesuatu juga karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka dia telah menyempurnakan
keimanan. Yang ketiga ini terkait dengan konsep al-wala wal bara. Wala artinya loyalitas, al-bara artinya kebalikannya, berlepas diri. Karena seorang muslim itu harus jelas konsep al-wala wal bara. Ya, seorang muslim itu harus jelas konsep al-wala wal bara. Siapa yang harus kita wala, kita loyal, dan siapa yang harus berlepas diri, kepada siapa kita loyal dan kepada siapa kita berlepas diri. Ini konsep yang dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan jauh sebelum Nabi dibangun oleh Abul Anbiya, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan dan kaumnya para pengikut kesyirikan. Ini konsep yang jelas. Seorang muslim harus punya sikap wala wal barok yang jelas, kepada siapa kita loyal dan kepada siapa kita berlepas diri. Loyal artinya kita mengikuti, kita membela. Berlepas diri artinya kita tidak mengikuti, tidak membela. Dan ini konsep dijelaskan oleh Nabi SAW. Al-wala wal barok yang paling utama adalah al-wala li tauhid wal barok minasyirk. Wala kepada tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Al-wala li sunnah wal bara' minal bid'ah. Berwala setia kepada sunnah, konsekuensi ya, loyal kepada sunnah, berlepas diri dari bid'ah. Kemudian al-wala min amali salih wal bara' minal maksiyah. Berwala kepada ketaatan, amal soleh, berlepas diri dari maksiat dan seterusnya. Nah, konsep ini senantiasa dijaga oleh para ulama. Dan di zaman kita sudah mulai luntur konsep al-wala wal bara, sehingga sudah mulai tidak terlihat lagi mana muslim, mana tidak muslim, mana dia orang yang multasim berpegang teguh dengan ajaran agamanya, mana orang yang tidak berpegang teguh. Semuanya hilang. Siapa yang mengusung konsep ini adalah para orang-orang munafikin, ya, orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Dakwah mereka adalah bagaimana menghilangkan al-wala wal bara. Dengan apa? Dengan persatuan berbagai macam agama, dengan pendekatan berbagai macam ajaran yang hak dan yang batil, dicampur adukan dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar hilang wala wal bara. Ketika hilang wala wal bara, maka hilang identitas seorang muslim. Kenapa? Karena identitas seorang muslim itu bukan dilihat dari fisiknya atau tampilan zahirnya saja. Walaupun tampilan zahir itu perlu untuk membedakan, tetapi ada yang lebih utama, yaitu dari apa? Dari pemahaman, dari sikap, keyakinan dan seterusnya. Itu identitas seorang muslim. Kalau hanya dari fisiknya gampang ditiru. Misalkan kita mengatakan wal barok, wala kepada orang yang jenggotnya panjang, barok kepada jenggotnya potong. Orang sufi juga jenggotnya panjang. Walau kepada orang yang celananya cingkrang, berlepas diri dari orang yang isbar. Orang-orang khawarij juga celananya cingkrang. Bukan berarti kita merendahkan sifat-sifat seperti itu. Itu tampilan itu tetap sebagai komitmen sunnah, tapi itu bukan standar utama. Ya, tidak sebagaimana orang awam. Orang awam itu walaupun barokahnya dengan apa? Tampilan, ya kan? Oh, kalau itu berarti dia sunnah. Ini bukan seperti itu. Ya, tampilan iya itu tuntutan, tetapi ada yang lebih penting, yaitu pemahaman. Ya, pemahaman itu al-wala wal bara. Dan orang-orang kufar, orang-orang munafik ingin menghilangkan itu. Kenapa? Ketika al-wala wal bara sudah hilang, maka hilang identitas seorang muslim. Itu tujuan. Ketika hilang identitas seorang muslim, maka hilang kebanggaan sebagai seorang muslim. Ketika hilang kebanggaan seorang muslim, maka mudah bagi mereka untuk mendikte kaum muslimin. Dan itu yang banyak terjadi di berbagai tempat. Ketika Islam sudah direndahkan, Islam ditindas dan seterusnya, kalau dilihat sebelum terjadi itu semua, biasanya sudah hilang wala wal bara. Ketika kaum muslimin dan orang-orang kufar sudah tidak ada lagi batas dalam muamalahnya, dalam sikapnya, dalam kebudayaannya,
dalam kehidupannya, tidak ada beda muslim dan tidak muslim. Ya, sudah tidak ada batas, kaum muslim akhirnya lemah, tidak ada identitas ketika orang-orang kufar berani sewenang-wenang kepada kaum muslim. Kita lihat dulu di Ambon, kisah Ambon, perang Ambon dan seterusnya. Saya pernah dapat berita bahwa alat tidak sebelum terjadi itu semua, kaum muslimin di sana sudah tidak bisa dibedakan dengan orang kufar. Kenapa? Karena kehidupannya sudah bercampur aduk, budayanya sudah bersama, Nasrani dan Muslim. Alhamdulillah dengan perang itu walaupun di satu sisi banyak korban, tapi di sisi lain roh Islamnya muncul kembali, semangat Islamnya muncul kembali. Karena sebenarnya dan di beberapa tempat demikian. Makanya benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan idza tabayatum bi'inah wa akhadtum atnab al-baqar wa taraktum jihad fi sabilillah wa akhadtum atnab al-baqar sallallahu alaihi dhillan la yanzu anha hatta tarji'u ila dinikum aw hatta tarji'u ila amrikum awal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian sudah jual beli dengan sistem ina itu adalah sistem riba. Ada tahu sistem ina seperti apa? Ada tahu bagaimana ina? Saya dulu pernah dapat daurah masalah fikih muamalah bersama Dr. Erwandi, cuma agak lupa. Aina, ada aksul aina. Ternyata setelah beliau jelaskan Allah, banyak di masyarakat kita ternyata sistemnya gitu. Aina maupun aksul aina. Ini sistem ribawi. Bagaimana untuk cari sendiri nanti di Google? Bagaimana sistem transaksi aina? Ternyata banyak di masyarakat. Itu sistem riba. Ya. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah pegang buntut-buntut sapi. Ya, artinya apa? Apalagi wa akhadtum adnabal baqar itu wa raditum bizar, karena sudah ridho, sudah senang dengan apa? Bercocok tanam. Ini kiasan bahwasanya kalian sudah lebih condong kepada dunia, meninggalkan urusan agama, berjuang dalam agama, lebih mengutamakan dunia. Wa taraktumul jihad fisabilillah, kalian sudah tinggalkan jihad fisabilillah. Ini 3 penyakit. Jatuh ekonominya dengan sistem ribawi, kemudian lebih condong dalam urusan dunia, meninggalkan jihad. Ini semua yang menghilangkan identitas seorang muslim. Kenapa? Tidak ada konsep wala identitas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Perhatikan di sini. Nabi tidak mengatakan kalian akan mendapat kehinaan, tidak. Jelas-jelas Nabi mengatakan apa? Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan berikan kehinaan kepada kalian. Apa bedanya? Kalimat sallallahu alaikum dzullan jelas-jelas berarti yang memberikan kehinaan kepada kaum muslimin siapa? Allah. Memang Allah tetap berkehinaan kepada kita. Bukan karena hebatnya orang-orang kufar, karena kecanggihan teknologi orang kufar, karena kehebatan tipu daya kufar, bukan. Allah yang berikan kehinaan kepada kita, bukan karena orang kufar. Ya. Beda dengan logikanya orang-orang harokah. Orang harokah terlalu bisa-bisarkan apa? Kehebatan orang-orang kufar, propaganda mereka, sehingga kaum muslimin jadi takut. Enggak. Yang menyebabkan jatuhnya, rendahnya, lemahnya kaum muslimin bukan hebatnya orang kufar, tetapi apa? Tetapi rendahnya kualitas iman dan amal kaum muslimin. Itu sebabnya. Dulu di zaman Nabi, apakah orang-orang bangsa Romawi biasanya itu orang yang kecil, lemah, kuat? Kalau sekarang mungkin Amerika, ya. Dulu pada zaman Nabi, Romawi Persia itu kuat. Mereka menguasai dunia, senjata dan kekuatannya. Bagaimana Nabi mengalahkan mereka? Dengan menguatkan iman dan agama. Itu yang sekarang dilupakan orang-orang Harokah. Mereka sibuk menggembar-gemborkan, menakut-nakuti kaum muslimin dengan makan-makan orang Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Itu jadi kajian mereka, tapi lupa memperbaiki agama mereka. Akidahnya semrawut, tidak paham akidah yang benar, tidak paham ibadah yang benar. Padahal itu sebenarnya obatnya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tegaskan kepada apa? La yanzu anha, la yanzu
La yanzi'u ankum, ya. Nah, Allah tidak mencabut keinginan tersebut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum. Kalimat hatta itu menunjukkan ilghaya. Sampai kapan Allah mencabut keinginan? Kapan Allah jangan? Sampai kalian kembali kepada agama. Ini ada sesuatu yang perlu kita renungi. Nabi ketika mengatakan kaum muslimin nanti akan ditimpa kehinaan, Nabi tidak mengatakan kalian akan meraih kejayaan ketika kalian sudah mengalahkan musuh kalian, ketika kalian sudah menyaingi orang-orang kufar dari sisi teknologi mereka, dari sisi ilmu mereka, dari sisi pemahaman mereka, dan seterusnya. Sebab ini dakwahnya orang-orang harokat atau dakwahnya wihdatul adiyah, penyatu agama. Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan, kita harus mengejar Amerika, teknologinya, ininya. Kan bahasanya seperti itu. Kalau kita ingin ini seperti itu. Nabi tidak. Ternyata resepnya Nabi beda dengan resepnya mereka. Kok bisa beda? Karena mereka tidak mau belajar Nabi, tidak belajar hadis, tidak tahu resep. Padahal resepnya sudah dikasih tahu oleh Nabi. Mereka tidak mau belajar hadis, mereka tidak pakai resepnya Nabi. Apa resepnya Nabi agar kaum muslim mendapatkan kemuliaan? Tarji'u ila dinikum. Nabi tidak mengatakan hatta sampai kalian mengalahkan musuh kalian, sampai kalian menyaingi mereka dalam senjata, tidak. Tapi Nabi mengatakan sampai kalian kembali kepada agama. Apa maksudnya kembali kepada agama? Tafakuh fiddin, belajar agama, perbaiki agama, luruskan penyimpangan, luruskan, tolak kesesatan, ya kan? Dan sebesar-besar agama adalah tauhid. Dan sebesar-besar perkara yang merusak agama adalah syirik. Kemudian sunnah yang melawannya bid'ah. Artinya kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan kejayaan, akan bisa mengalahkan musuh Islam ketika kita mengembalikan kaum muslimin kepada agama mereka sebagaimana agama Nabi dan para sahabatnya, tauhid mereka sebagaimana tauhid Nabi dan sahabatnya, sunnah mereka sebagaimana sunnah Nabi dan sahabatnya. Kalau tauhidnya, ibadahnya masih jauh dengan ibadahnya Nabi dan para sahabatnya, keyakinannya masih jauh dari keyakinan para sahabatnya, amaliyahnya masih jauh dari amalan Nabi dan sahabatnya, jangan harap kaum muslim akan mendapatkan kemuliaan. Yang aneh apa slogannya orang-orang harokat? Apa slogan yang aneh buat mereka? Kalian orang-orang Wahabi sibuknya hanya menyalah-nyalahkan orang sendiri, sesama saudara muslim dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan. Padahal di sana Amerika sudah punya siasat ini, Zionis punya ini, ada semuanya namanya Zionis dan Yahudi dari dulu sampai sekarang buat makan itu memang makan. Tapi jangan lupa Allah juga punya makan. Kita tidak mengecilkan, tidak menafikan mereka punya makan terhadap kaum muslimin. Memang itu kerjaan mereka. Tapi bukan kepentingan kita, bukan itu. Kan kadang orang habis itu sibuknya, apalagi sibuk masalah haid, bahas nifas. Zaman sekarang masih perdebatan haid dan nifas. Orang Yahudi sudah kebulan, sudah ini. Gimana Islam akan maju? Gimana Islam akan jaya? Itu logika kalian. Logika Nabi tidak demikian. Logika Nabi, Islam akan maju bisa jaya dengan mengikuti Nabi, bukan mengikuti kalian. Ya. Jadi orang-orang terkadang kalau kita kaji analisis logika mereka rusak. Kenapa? Mereka tidak mengikuti kitab dan sunnah. Ketika kita ajak, ayo kita peringatkan umat dari bahaya syirik, ayo kita peringatkan umat dari bid'ah, ayo apa kata mereka? Umat Islam sudah lemah. Umat Islam tidak punya kekuatan. Jangan diperlemah dengan saling menyalah-nyalahkan, saling menyesak-nyesakkan, saling bid'ah-membid'ahkan. Kita semakin lemah. Orang-orang kafir di sana sudah gini, orang Nasrani sudah gini. Dengar gak dengan seperti itu? Kalau kita, kenapa kita sibuk mengatakan ini bid'ah, ini syirik ini? Nanti orang Nasrani ada kristenisasi, ada gimana itu? Kita jangan berpengaruh. Bahkan mereka punya slogan apa slogannya?
Saya sering masalah Arabic karena saya dulu lama di saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di tingkat 2 tahun 2 saya ya di Ikhwan Muslimin. Jadi saya tahu persis kadang apa argumen-argumen mereka karena saya dulu termasuk yang kencang membela argumen. Apa termasuk slogan mereka yang sangat batil? Apa ada yang tahu? Lupa saya bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya gini, kita saling bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati dan kita saling toleran, saling memberikan uzur dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Apa bahasa Arabnya? Apa? Oh iya. Nanti cari di Google. Itu artinya gitu. Itu slogan mereka. Maksudnya apa? Sesama antara harokah Islam, pergerakan Islam, apakah Ikhwan Muslimin, apakah Hizbut Tahrir, apakah Jamaah Tabligh, apakah ini, apakah NU, apakah Muhammadiyah, apapun, hatta apakah Sufi, apakah Syiah, apakah Rafidhah, apakah Ahmadiyah, sudah pokoknya yang kita sepakati yuk kita bareng-bareng kerjasama. Ayat beda-beda, nggak usah saling dibicarakan. Hatta masalah keyakinan aneh. Jadi misalkan kita sama Syiah beda dari sisi rukun iman, misalnya kita bahas-bahas rukun iman Islam. Kalau sedang ada kerjasama dengan orang Iran, jangan bahas-bahas itu karena kita beda. Oh, sekarang Ahmadiyah beda nabinya, udah bahas-bahas tentang nabi. Oh, dengan ini beda dalam masalah kita. Ini kaidah yang mereka bangun dan ini kaidah yang sangat rusak, sangat batil dan tidak pernah kaum salaf memiliki kaidah demikian. Ya, mohon maaf saya ada perpanjangan dalam membahas itu. Sekarang kita lanjutkan di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'atha Allah fil ummah qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab." Tidak ada satupun nabi yang Allah utus pada umat ini sebelumku, artinya sebelum Nabi Muhammad, melainkan nabi tersebut memiliki hawari dan ashab. Hawari dan ashab. Hawari artinya pengikut setia. Ashab para sahabat. Punya pengikut setia dan para sahabat. Semua nabi demikian. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Yang mana para kaum pengikut setia dan para sahabat nabi itu mereka mengambil sunnah nabinya dan mereka meneladani ya perintahnya, mengamalkan perintahnya. Ini para pengikut setia dan para nabi. Tsumma inna tahlufu min ba'dihi khulufun. Kemudian setelah mereka, setelah siapa? Setelah Hawari dan para sahabat, setelah orang-orang pengikut setia yang para nabi, generasi setelahnya khulufun min ba'dihim, ada beberapa pengganti generasi sesudah mereka, yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang mereka tidak kerjakan, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Berarti apa? Mengerjakan sesuatu yang baru, bid'ah. Mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan dan mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min, kata Nabi. Siapa yang menentang, di situ dari apa? Menentang apa di terjemahan? Apa asal? Berjihad melawan mereka, maka dia seorang mukmin. Artinya dia ada iman karena menentang kebatilan. Wa man jahadahum bilisani, siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, tangan itu maksudnya dengan kekuasaannya, maka dia seorang mukmin. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, dengan ucapannya, ini seorang ulama. Kalau dengan ini penguasa, dengan lisan ini ulama, seorang waman jahadu biqalbi fa huwa mu'min. Dan siapa yang menentang berjihad melawan dengan hatinya, maka dia seorang mukmin. Kemudian Nabi mengatakan walaysa min wara'i dzalika minal iman habbatun khardalin, dan di setelah itu ada keimanan hatta sedikit sekecil apa. Kenapa Nabi menjadikan
standar pengingkaran hati itu pengingkaran terkecil. Kenapa? Karena selemah apapun kondisi seorang mukmin, apakah dia dipaksa, apakah dia lemah apapun, dia masih punya pengingkaran dengan hati. Kalau sudah tidak ada pengingkaran dengan hati, berarti tidak ada ya kekuatan iman, cahaya iman di dalam dirinya, sehingga dia tidak mengingkari. Ya maka berarti tidak ada ya setelah itu keimanan. Walaupun nanti tidak ada keimanan, nanti perlu dilihat syaratnya. Karena bahasa nas tidak beriman, tidak ada iman, itu jangan langsung dipahami berarti dia kafir. Ya, karena kalimat la yu'minu tidak beriman itu sebagai maknanya tidak sempurna imannya. Maksudnya tidak ada iman artinya tidak ada iman yang sempurna, imannya cacat. Makna yang kedua la yu'minu artinya memang dia bukan beriman, berarti kafir. Dari mana kita tahu tidak beriman artinya tidak sempurna imannya, berarti tetap muslim. Yang kedua tidak beriman artinya tidak ada keimanan, berarti dia bukan muslim. Kembali kepada para ulama sehingga kita tidak salah paham ya, karena nanti kalau tidak kembali ke para ulama bisa salah paham memahami dalil. Kemudian wahai Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir zaman qaumun, akan keluar di akhir zaman kaum sekelompok manusia ahdatsul asnan, asnan dari sin, umurnya masih muda-muda, masih belia, arti secara umur belum tua. Sufahaul ahlam, pemahamannya dangkal, ya pemahamannya dangkal. Safi itu bodoh atau dangkal, ya. Yaquluna min khairi qawli nas, mereka mengucapkan dari sebaik-baik ucapan manusia. Apa maksudnya sebaik-baik ucapan manusia? Apa Ustaz? Siapa Rasul? Allah. Saya tadi nyari-nyari salah hadis ini belum ketemu. Ya. Yang murukuna minal Islam kama yarukus sahmi minar ramiyah. Mereka Nabi baca ramah artinya apa? Melesat keluar, meninggalkan Islam dari Islam sebagaimana asam ya keluarnya saham anak panah dari ramiyah. Anak panah itu kalau kita ada panah ada busur ya, kan ada anak panah yang kayak yang lurus itu anak panah, ada busurnya. Anak panah melesat meninggalkan busur kan, itu seperti itu gambaran. Berarti mereka ya keluar begitu cepatnya meninggalkan Islam. Man laqiyahum falyaqtulhum, siapa yang menjumpai mereka adalah bunuh mereka. Berarti perintah langsung Nabi untuk membunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Karena dengan membunuh mereka itu ada pahala yang besar. Pahala bagi siapa? Bagi orang-orang yang membunuh mereka, nanti ada pahala dari sisi Allah di hari kiamat. Nabi memberikan jaminan bagi orang-orang yang membunuh mereka akan dapat pahala. Ini hadis dan ini termasuk berita nubuwah ya, berita informasi nubuwah, kenabian, perkara-perkara gaib yang belum terjadi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita yakin pasti akan terjadi. Kenapa? Karena tidaklah Nabi mengucapkan perkara-perkara seperti ini kecuali wahyu. Tidak mungkin Nabi mengetahui. Karena Nabi secara asal Nabi tahu perkara baik. Nabi secara asal tidak tahu perkara baik. Tidak sebenarnya orang-orang sufi, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan imam-imam mereka itu tahu perkara baik. Ya tentunya Nabi lebih layak untuk tahu perkara baik. Orang sufi juga demikian. Musik-musik mereka tahu perkara baik. Adapun Ahlus Sunnah meyakini ya imam-imam mursyid apapun mereka tidak tahu perkara baik. Hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak tahu perkara gaib. Loh, Nabi tidak tahu perkara gaib, tapi itu makhluk seperti ini. Karena dikasih tahu. Bukan memang secara asal Nabi itu tahu perkara gaib, tapi Nabi tahu kapan? Ketika Allah kasih tahu. Ya. Nabi Allah mengatakan bahwa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan dari nafsu itu wahyu yang Allah wahyukan. Ini bedanya ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Ahlu sunnah meyakini tidak ada manusia tahu perkara gaib, hatta Nabi, kecuali yang Allah beritahu. Adapun ahlu bidah dari kalangan orang-orang Rafidhah, orang Sufi dan semisalnya, mereka mengklaim tokoh-tokoh mereka berdiri dan mereka tahu perkara gaib secara asal. Memang secara asal mereka mengetahui perkara gaib. Bahkan para Syiah lebih ekstrem lagi. Imam-imam mereka tahu kapan mereka akan meninggal, kapan tidak. Kalau mereka mau meninggal, meninggal. Kalau belum mau, tidak. Itu keyakinan para Syiah. Jadi kalau imamnya belum ingin meninggal, ya nggak bakal meninggal. Ya. Kalau imamnya meninggal, karena mereka sudah ingin meninggal, bosan hidup di dunia. Ini keyakinan orang Syiah. Ini hadis nubuwah dari Nabi, bahwa nanti di akhir zaman ada model orang-orang seperti ini. Dan Nabi sifatnya apa? Yang pertama, secara umur mereka masih muda. Secara umur mereka masih muda. Yang kedua apa? Pemahamannya dangkal. Dan kalau kita lihat orang-orang awam kan demikian ada. Umurnya muda-muda, ya, dan pemahamannya dangkal. Hampir tidak ada ulama kecuali yang diulamakan. Apa maksud diulamakan? Orang sebenarnya tidak punya kapasitas ilmu, belajarnya juga tidak diketahui guru-gurunya, tapi karena aktif di harokat dijadikan ulama. Bahkan mereka mengatakan alim, ulama besar dan seterusnya. Sufi juga demikian. Orang-orang sufi juga demikian. Orang-orang Syiah juga demikian. Ya, demikian mereka. Wa makna bihadzal hadits humul khawarij. Yang dimaksud dengan hadis ini kata beliau adalah al-khawarij. Mereka adalah kaum khawarij. Wa qad qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi telah memerangi mereka. Ya. Jadi beda antara qatala dengan qatala ya. Saya sampaikan. Apa bedanya? Kalau qatala membunuh, kalau qatala memerangi itu bisa membunuh, bisa tidak sampai membunuh. Yang penting melawan. Ya. Yang ada yang membunuh, ada yang tidak sampai membunuh. Yang jelas mereka para sahabat memerangi orang-orang Khawarij. Ma'a Ali bin Abi Thalib, para sahabat bersama dengan Ali bin Abi Thalib di dalam barisan pasukan Ali bin Abi Thalib, mereka memerangi orang-orang Khawarij fi ma'rakatin Nahrawan, di dalam perang Nahrawan. Ya, perang antara siapa dan siapa ini? Nahrawan. Antara siapa dan siapa? Ada sesuai ahli sejarah. Perang Nahrawan, perang siapa di sana? Ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada perang Nahrawan. Ini perang-perang setelah Nabi ya. Kalau perang Nabi kan ada perang Badar, perang Uhud, perang apa lagi? Nahrawan. Mau tanya Mbak Buku dulu. Coba perang siapa di sana? Kalau perang Siffin atau siapa di sana? Siffin, Ali dan Muawiyah. Ini perang fitnah karena muslimin dan muslimin. Perang Jamal, Ali dengan Aisyah. Ini sudah Google ya. Kalau perang Nahrawan di Ma'rakatin Nahrawan, kalau tidak salah ini peperangan antara Ali dengan orang-orang Khawarij. Ya, Ali memberantas menumpas orang-orang Khawarij Nahrawan. Jadi Ali di dalam perang Nahrawan, Ali membunuh sebagai Amirul Mukminin Khalifah, dia membunuh pemberontak pengacau dari kalangan orang-orang Khawarij, dibunuh. Dan Ali yakin ketika membunuh mereka dapat pahala. Dari mana? Dari hadis ini. Siapa yang menjumpai mereka membunuh maka ada pahala dari Allah. Ini semangat sahabat mengamalkan dengan ilmu.
Kemarin saya ada daurah 1 minggu di Jakarta IHBS, full bahas masalah khawarij. Daurah 1 pekan itu fokus membahas masalah khawarij. Falihadihi nusus al-mutaqaddimah wa ma fi ma'naha qad hadara a'immatus salaf minal bid'ah wal mubtadi'ah. Maka berdasarkan nas-nas yang lewat ini dan juga nas-nas lain yang maknanya sama, ya, qad hadara a'immatus salaf, para imam-imam salaf, para ulama-ulama kita dahulu telah memberikan hadara artinya memberikan tahdzir, peringatan minal bid'ah, dari berbagai macam bid'ah, wal mubtadi'ah, dan para pelaku bid'ah. Wa tala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum birraddi 'alal bid'ah wa ahliha. Kitab-kitab mereka, para imam-imam sunnah, dan juga mu'allafat itu tulisan-tulisan mereka, imtala'at, penuh, ya, birraddi 'alal bid'ah wa ahliha, dengan bantahan kepada bid'ah dan pelaku bid'ah. Wa tahdhir min dzalik, dan tahdzir, peringatan, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan pelaku bid'ah. Yang mengherankan, kalau sekarang ada orang yang mendakwakan untuk memperingatkan bid'ah, memperingatkan ahli bid'ah, dianggap aneh. Padahal dakwah seperti ini, peringatan dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah, itu penuh di kitab-kitab para ulama. Tetapi sekarang dianggap apa? Aneh. Dikit-dikit kalau gitu apa? Wahabi. Kan sudah ada kata, ya, apa tadi yang hadis yang besar bid'ah, ya, hadis Nabi itu di khutbatul hajah apa para sahabat? Oh, bahasa Arabnya. Oh, jika. Banyak bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Man ahdasa. Bukan hadis yang khutbatul hajah kan? Inna khairul hadithi kitabul hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu kan saya punya sedikit sebelum pada kajian yang mungkin kita akan selesai materi cukup banyak. Sedikit saya cerita. Saya di Semarang, saya punya tetangga akrab, tetangga dekat, dosen UNI. Dia sudah doktor, tapi bukan dokter dalam bidang agama. Dia dosen teknik mesin, bahkan sekarang sudah jadi dekan teknik mesin, orang Tegal. Rumahnya berdekatan dengan rumah saya, istri juga dekat dengan istrinya. Itu sangat akrab, sangat dekat dengan saya, karena sama-sama dari Pantura, tinggal di Semarang. Tapi kalau sudah urusan bicara agama, kita tidak sependapat. Dia basicnya Nahdien kuat. Dia itu ngomong, saya tuh kalau sama Mas Kirno tuh sangat gak suka kalau sudah ngomong dikit-dikit bid'ah. Karena saya kalau khutbah sering menggunakan kalimat tadi, ya. Ya, fa inna khairal hadi kitab hadil, fa inna khairal apa tadi? Dolalah benar. Ada yang awal itu dolalah benar. Apa? Fa inna khairal huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Saya kan sering baca itu di khutbah. Saya tuh gak suka sama Mas Kirno kalau khutbah bid'ah. Padahal materi saya gak bahas masalah bid'ah kan. Cuma kalau orang mukadimahnya kayak gitu. Jadi dia kalau ada orang khotib dengar-dengar kalau ada kata bid'ah itu sangat, telinganya itu sangat gatel, gak suka sekali. Sangat gak suka. Ya. Bid'ah saya sampaikan, dia gak suka, gak masalah. Itu ucapan Nabi. Itu kan ucapan Nabi. Bahaya kalau aku tidak suka, berarti tidak suka dengan Nabi kan? Konsekuensinya kan itu hadis-hadis Nabi, bahkan dikatakan itu dibacakannya bukan sekali dua kali. Sering Nabi menggunakan kalimat redaksi seperti itu, walaupun bukan pasti ya, bukan kalau tidak seperti itu nggak sunnah enggak, tapi itu sangat sering. Nah, orang-orang di teman-teman saya ini itu sangat tidak suka kalau khotib mukaddimah di khutbahnya pakai itu, dikit-dikit bid'ah misalnya. Ya kalau bicara agama semangat tapi ngawur ya. Walaupun sudah dokter di teknik, kalau bicara agama menurut saya dia nggak ada bedanya dengan anak SD atau anak SMP, nggak paham. Tapi karena dokter ya sudah, biar penyakitnya
Orang pintar tuh kayak gitu. Orang pintar yang bukan bidang agama sudah merasa dokter, profesor, gengsinya tinggi. Padahal dia nggak tahu urusan agama tapi nggak mau kalah. Saya nggak suka dengan khotib-khotib yang bicara dikit-dikit bid'ah. Kita kan harus ini, harus ini, harus ini. Saya nggak pernah ngurusin. Tapi kalau sudah bicara masalah ini, akrab saya. Karena tetangga dekat, ya kita sering kunjung kalau dia ke Tegal kadang saling mas saya ke Tegal ini. Tapi kalau sudah bicara masalah dakwah, beda nafsi-nafsi. Karena seperti itu, mereka sangat tidak alergi dengan kata bid'ah. Padahal apa? Kita para ulama itu penuh dengan peringatan tentang bid'ah. Bahkan kalau antum tahu di kitab-kitab Nahdien sendiri, karena kitab-kitab orang-orang Nahdien, kitab-kitab kuning bahasa kita, itu sebenarnya juga kitab-kitab para ulama di sana. Kitab-kitab kuning sendiri kalau mempelajari atau tahu, banyak di kitab mereka itu peringatan dari bid'ah. Bahkan di muktamar itu di tahun-tahun dulu ya, kalau terlihat tahun-tahun 40-an ya, tahun-tahun 40-an, 50-an, 60-an, peringatan dari bid'ah itu masih kuat. Bahkan saya pernah dapat tulisan cadar. Bahkan cadar itu sesuatu yang diwajibkan untuk ditekankan. Itu di muktamar itu. Kenapa kok bisa mereka punya dalamnya? Karena di kitab-kitab ulama Syafi'iyah disebutkan hukum cadar. Bahkan masalah bid'ah, kerasnya mereka terhadap bid'ah itu ada. Walaupun sekarang bertolak belakang. Artinya sebenarnya kalau orang mau mengikuti kembali kepada khitohnya mereka, khitoh tahu ya, ajaran mereka yang dulu di tahun-tahun 50-an, 60-an, sekarang orang mengikuti ajaran mereka nanti pasti dianggap salafi, dianggap wahabi. Padahal itu ada di kita. Apakah para kiai tidak tahu? Mereka tahu. Mereka baca kitabnya. Ada di pondok-pondok mereka. Saya pernah heran, kok ada di kitab tapi tidak pernah ada dakwahnya. Kalau sudah gitu di skip. Biasanya kalau kajian hadis, kajian kitab, kalau ketemu kaul yang seperti itu di skip sama kiainya. Kalau di skip, dilewati. Kalau nggak dilewati dikasih syarat penjelasan. Oh maksudnya ini, maksudnya disimpangkan. Ditakwil sehingga santrinya tidak terpengaruh dengan ajaran Wahabi. Padahal itu ajaran penulis kitab mereka sendiri. Itu kadang orang tidak, kalau sudah tidak amanah seperti itu. Ya, tidak amanah seperti itu. Ya, kawan yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.